Kamu tahu nggak, ada sesuatu yang sangat ironi tentang dunia kita ini hari ini. Kita tuh dibesarkan untuk percaya bahwa sibuk itu bagus. Multitasking itu jago banget, hebat banget, dan semakin banyak yang bisa kamu kerjakan sekaligus, maka semakin tinggi nilaimu sebagai manusia. Tapi pernah nggak kamu tuh duduk sebentar dan bertanya, emang iya ya, semua ini tuh bikin kita tuh lebih lebih senang, lebih happy dan semisalnya, ataupun aku cuma jadi lelah doang dengan multitasking ini. Nah, hari ini aku pengen kamu mikir bareng tentang multitasking, tentang seni yang katanya bikin kita lebih produktif, tapi diam-diam justru merusak kita dari dalam. Kita masuk poin yang pertama. Multitasking itu bukan superpower, tapi beban yang kita normalisasi. Multitasking itu sering banget dipandang sebagai kehebatan, tapi kita tuh diajari untuk bisa kerja sambil dengerin apapun itu, sambil balas chat, sambil mikir strategi buat minggu depan. Kelihatannya tuh, wah luar biasa banget ya, tapi kenyataannya tuh nggak sesimpel itu. Otak kita, otak manusia itu nggak didesain untuk fokus pada dua hal kompleks dalam waktu yang bersamaan. Setiap kali kita berpindah fokus, otak kita tuh butuh waktu untuk menyesuaikan. Nah, itu tuh namanya adalah switching cost. Mungkin terdengar sepele, tapi efeknya itu nyata banget. Sangat nyata efeknya. Kamu ngerasa capek nih, padahal cuma duduk di depan laptop seharian. Kamu mulai satu tugas, satu pekerjaan, itu belum selesai, langsung pindah ke tugas yang lain. Dan akhirnya tuh nggak ada yang benar-benar selesai. Yang ada tuh kamu ngerasa kosong, sibuk, tapi nggak puas. Aktif tapi tidak efektif. Itu yang dimaksud dengan multitasking. Dan ironisnya adalah, semakin sering kita multitasking, semakin kita tuh ngerasa bersalah saat hanya fokus pada satu hal. Kita merasa kurang, padahal sebaliknya, fokus itu tuh kekuatan, bukan kelemahan. Multitasking itu bukan tentang menghemat waktu, ini tuh lebih seperti menguras energi kita tuh tanpa arah. Kita tuh seperti menumpuk banyak tab di browser kita dan berharap semuanya tuh berjalan mulus, itu tuh nggak bisa. Padahal satu persatu itu tuh mulai nge-lag karena kebanyakan tab di browser kita. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Multitasking itu adalah bentuk halus dari pelarian diri. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam. Kenapa sih kita tuh begitu tergoda untuk terus multitasking? Apa cuma karena tuntutan kerja atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Jawabannya mungkin nggak nyaman. Tapi penting untuk kita hadapi. Multitasking itu sering jadi cara kita buat menghindar. Menghindar dari rasa cemas, menghindar dari kenyataan bahwa kita takut merasa tidak cukup. Jadi kita tuh isi waktu kita dengan banyak hal biar terasa berguna, biar terlihat sibuk, biar nggak harus duduk diem dan mendengar isi kepala sendiri. Kita scrolling sambil nonton, kita nonton sambil mikir kerjaan. Kita kerja sambil buka sosial media. Dan di tengah semua itu tuh, kita tuh kehilangan momen, kita kehilangan rasa hadir, kita bahkan kehilangan diri kita sendiri karena kita terbiasa multitasking. Nah, multitasking itu bisa jadi bentuk pelarian paling halus karena secara sosial itu tuh diterima, bahkan sering dipuji, "Wah, ini orang ini jago banget multitasking." Tapi apakah kita tuh benar-benar happy saat semua terasa terburu-buru, saat kamu nggak bisa berhenti tanpa merasa bersalah? Nah, kadang justru dengan melambat kita bisa melihat hal-hal yang selama itu terlewat. Kadang duduk diam dan menyelesaikan satu hal dengan penuh hati, fokus tanpa multitasking itu jauh lebih menyembuhkan daripada sibuk seharian tanpa arah, kita mengerjakan banyak hal dalam sekaligus, dalam satu waktu. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita kembali ke diri kita sekarang. Kita tarik napas sejenak, tutup semua tab di pikiran kita, dan kita dengar baik-baik. Kamu tuh nggak harus jadi manusia yang serba bisa untuk dianggap cukup. Kamu tuh nggak harus melakukan semuanya sekaligus untuk merasa bernilai, nggak perlu. Karena multitasking itu bukan tolak ukur kita yang paling oke, nggak. Itu cuma salah satu cara bertahan hidup di dunia yang keburu-buru ini. Tapi kamu tuh punya pilihan untuk berhenti multitasking, untuk memilih hadir sepenuhnya, untuk menaruh perhatian kita pada satu hal, monotasking ataupun single tasking ya, semisalnya. Kita tuh sering diajarkan untuk menjadi sibuk, tapi jarang diajarkan untuk menjadi sadar, menjadi utuh, dan juga menjadi hadir. Mulai dari hal kecil, matikan notifikasi, fokus pada satu pekerjaan, dengarkan satu orang. Fokus.
ke suatu orang, fokus ke satu hal dengan sungguh-sungguh dan rasakan satu emosi tanpa berusaha menutupinya dengan kesibukan yang lain. Dan monotasking itu tuh bukan kemunduran, itu tuh adalah keberanian. Itu adalah keberanian. Keberanian untuk kembali ke kendali atas hidup kita sendiri dan percaya deh, kalian pasti ngerasain perbedaan hasil yang sangat signifikan ketika kalian ketika kalian monotasking dan juga multitasking. Terkadang ketika kita multitasking, kita mengerjakan banyak hal sekaligus itu tuh hasilnya nggak bakal maksimal, jauh berbeda ketika kita fokus kepada satu hal. Sekian buat kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka videonya, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.